Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur-dulur semuanya, kembali di channel kami Giri Anom Channel. Kali ini saya kedatangan seorang tamu spesial. Beliau guru saya sekolah dulu waktu SMA. Nah, ini beliau ini guru matematika, ya sejarah, ya ngajar pencak silat kadang-kadang, pokoknya serba bisa lah. Tapi kali ini saya akan bertanya kepada beliau nanti tentang beliau ini seorang spiritual juga yang mempunyai ilmu namanya ilmu kalam dan getaran magnet. Kita akan tanya-tanya asal muasal beliau mendapatkan ilmu kalam atau getaran magnet, dan apa itu ilmu kalam sama getaran magnet. Langsung saja kita perkenalkan beliau dulu biar memperkenalkan diri. Monggo Pak Ed. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Memang betul dia adalah dulu mantan murid saya di SMA. Mau cerita sedikit. Guru zaman dulu itu merangkap. Kalau tidak ada guru, misalkan kosong, jam kosong, kita tidak bisa nganggur. Ada guru lain yang masuk. Misalkan ada pelajaran sejarah, kita masuk. Karena orang dulu itu insya Allah rata-rata orangnya ikhlas. Bukan berarti kita nyemelekkan orang sekarang, bukan. Tapi orang dulu itu lillahi ta'ala betul. Apalagi gajinya dulu, zaman dulu itu gajinya per jamnya berapa. Saya ingat waktu saya jadi guru honor itu paling banyak itu saya dapat 40.000. Itu setiap bulan dulu. Tapi dulu karena ikhlas, disyukuri. Kalau misalkan ada pelajaran kosong olahraga, saya masuk olahraga. Sehingga kadang-kadang saya ngajar itu pakai sepatu cat zaman dulu. Jadi juga terjun sepatu cat. Nah, singkat cerita, lama jadi guru. Jadi terhitung mulai tahun saya usia 21 tahun sampai sekarang, kadang itu masih ngajar. Saya mau cerita tentang asal muasal getaran magnet. Getaran magnet atau disebut dengan juga kunci kalamullah. Jadi kalamnya Allah, jadi firman Allah itu kalau kita nggak lihat halus memang, kalau sudah masuk dalam lubuk hati bentuknya akan bentuk getaran magnet. Jadi Namun kayak itu ya, kayak magnet. Kayak cara magnet gitu ya. iya, bisa seperti itu. Nah, terus namun ada sejarahnya. Saya dulu pernah didatangi praktisi ya. Jadi praktisi karena saya mengalami kalau mohon maaf stres ya. Stres. Tapi tidak kelihatan, wong guru maksud ditunjukkan guru stres gitu kan tidak mungkin. Jadi terus 2 tahun saya mengalami 2 tahun. Jadi almarhum mak saya itu sampai kasihan. Mak, aku kepingin ngeleset, mak. Saya pingin ngeleset, saya pingin tidur sebentar, mak. Di pangkuan mak saya. 15 menit aja.
baru itu bisa tidur 15 menit bangun. Saking kalau zaman sekarang mungkin depresi, tapi insya Allah saya kelola sendiri supaya nggak kelihatan kepada siswa atau murid saya. Nah, akhirnya saya didatangi praktisi, diberitahu di sana lo ada begini, ada begitu. Saya tidak yakin, kurang percaya. Walah, mosok sih gitu akhirnya. Mosok sih lama itu. Akhirnya dalam perjalanan lama gitu, pulang kerja jam 5, pulang ngajar jam 5 sore. Saya kelayapan. Kelayapan itu bahasanya kalau orang sekarang itu senang begadang ya. Karena pulang percuma, di rumah nggak bisa tidur. Akhirnya saya ke terminal. Waktu dulu belum ada Mungurasi, terminal Joyoboyo dulu, Wonokromo itu. Nah, di sana saya ketemu seseorang. Ketemu sama seseorang, diceplek. Saya diceplek. Loh, masih muda kok pikirannya kemana-mana. Oh, berarti orang ini tahu saya stres berarti gitu. Akhirnya saya ikut. Ayo ikut, Mbah. Wis ta, ayo ikut naik bis. Akhirnya sepeda motor saya parkir di terminal Joyoboyo. Saya ikut, Mbah itu namanya, diperkenalkan sama ngomong-ngomong di naik bis. Di bis cerita bahwa dia namanya Yai Paat. Kalau manggil Pak Paat, saya manggil Pak Paat. Rumahnya Singosari, belum sampai Malang, Singosari. Ternyata di sana dia punya anak juga sekolah di Akabri, bukan sekolah apa sananya, jadi Akabri. Nah, dia ternyata profesinya hanya tukang batu. Namun murid-muridnya itu dosen semuanya. Dosen Unbra Malang, Gajayana Malang. Nah, saya kagum. Saya diajak pertemuan di seperti aula, kalau zaman sekarang itu seperti aula. Ngomong-ngomong sama dosen. Saya waktu itu masih pakaian saparian, zaman dulu kan guru pakaian dinas sapari gitu, saparian. Kumpul di aula. Di situ dia ngomong apa saya tidak tahu, sampai saya tertidur. Yang dibahas saya ngeluh, yang dibahas terlalu dalam. Kalau syariat kan saya paham. Dalam ngomong apa ini saya bingung, dalam pikiran saya kacau ngomong. Saya tertidur. Sebelahnya Pak Paat. Sudah sepi, pulang semuanya dibangunkan sama Pak Paat. Nak, bangun nak, bangun. Saya terbangun kaget. Loh, Pak Paat mana yang lain? Sudah pulang. Loh, kok sudah pulang? Iya, kamu capek ya, pikiranmu kacau. Sudah begini aja, kamu jangan kembali lagi kalau belum melaksanakan tugas dari saya. Siap, Bapak? Tugas apa, Bapak? Saya manggil Yai Paat gitu. Sampean puasa Senin, Kamis sampai 41 hari. Baik, tapi nek kamu tidak bisa melaksanakan puasa lubang satu Senin atau Senin tidak puasa, Kamis puasa tidak bisa. Jadi jangkep Senin, Kamis sampai 41 hari. Sampai 41 hari ditambah lagi sampai 10 bulan kalau tidak salah. Sampai 10 bulan. Kalau kamu bisa melaksanakan 10 bulan, baru kamu kembali ke Singosari temui saya gitu. Insya Allah siap saya. Terus saya pulang, naik bis ke Joyoboyo lagi, pulang ke rumah. Itu pun tidak bisa tidur saya, tidak bisa tidur, masih memikirkan. Tapi saya laksanakan akhirnya puasa Senin, Kamis sampai alhamdulillah sampai 10 bulan. Dalam perjalanan puasa itu saya mendapatkan suatu petunjuk. Percaya atau tidak percaya, saya jalan sendiri, tidak tidur tapi saya seakan-akan tidak tidur. Saya seakan-akan melihat kerajaan Romawi kuno zaman dulu yang pakai topeng, baju besi. Itu dilihatkan itu. Tapi terbang dia. Terbang, saya lihat dulu. Kok terbang, orang itu kok bisa terbang gitu awalnya gitu.
Dan itu singkat cerita sampai akhirnya saya bisa melihat nembus tembok, juga melihat orang nembus tembok dan lain sebagainya. Saya takut juga akhirnya. Saya takut, akhirnya saya kembali. Persis 10 bulan saya kembali ke Singosari, temui Yai Paat. Duduk bersama-sama dengan murid-muridnya Yai Paat yang dosen-dosen itu. Akhirnya sampai di situ, saya malah lihat seperti TV. Melihat orang-orang itu seperti TV. Jadi seperti bisa membaca batin pikiran seseorang. Satu persatu saya lihat. Tapi saya sebetulnya sungkan, tapi mulut saya tidak bisa diam. Bapak ini percuma belajar agama, tapi sifat bawa seperti ini. Saya mau sungkan, mulut saya buntu, tidak bisa, harus bicara itu. Jadi seakan-akan seperti robot bicara sendiri itu. Itu akhirnya selamanya. Akhirnya saya terus dari situlah akhirnya saya menemukan getaran magnetik yang sebetulnya sampai saat ini. Sehingga terus kita lanjutkan kita lanjut nanti setelah jeda ya, saudara.